Baik, untuk selanjutnya Khairul Anwar silakan mempresentasikan apa yang sudah dilakukan serta bercerita sedikit mengenai pengalamannya di Grid Edu, terutama tentang data science ya. Mungkin belum data science, associate ya kalau nggak salah sertifikasinya associate data science. Iya Pak, data Ya. analis maksudnya ke Associate Data Science Oh ya, pas sertifikasi. oke, silakan Sudah muncul Pak? proses. Ya, sudah muncul Iya, analisis kualitas air rumah ya. iya Pak. Oke, baik, silakan. Yes. Ini saya nge-record juga ya Pak? Boleh record, boleh enggak, karena sudah saya rekodkan. Oh baik Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hoirul Anwar dari mahasiswa MSIB. Eh, di sini saya akan menjelaskan proyek akhir atau final project dari Capstone yang berjudul Analisis Kualitas Air Rumah Tangga dan Pengaruhnya di Indonesia, Rekomendasi Teknologi Jauh Menggunakan Ultrafiltrasi. Sedikit gambaran dari mitra yang saya ikuti di Grid Edu. Eh, Grid Edu merupakan platform belajar online untuk upskilling dan reskilling. Program studi independen ini saya mulai dari 16 Februari 2024 sampai 30 Juni 2024 mengenai data analis. Karena di Grid Edu ada tiga topik. Yang pertama UI UX, data analis, dan data science. Kemudian untuk pembelajarannya ini 5 hari per minggu, sudah termasuk mentoring juga. Kemudian menggunakan modul yang disediakan oleh tim Grid Edu melalui platform LMS Grid Edu dan Google Classroom. Eh, untuk video konferensinya menggunakan Zoom. Di sini untuk eh, tim final project saya terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri, Hoirul Anwar, ada Rosida Tunisa, Nisa Risandi, Aisyah Kirana, sama Dian Farid. Yang dimana dari berbagai kota ya, ada yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Depok. Kemudian masuk ke project overview-nya. Di sini ada business understanding, data, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Untuk business understanding-nya, eh, di sini kami eh, melihat dalam permasalahan kualitas rumah tangga yang semakin buruk akibat pertumbuhan perkotaan yang pesat di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk melakukan analisis data kualitas air pada tahun 2023 guna memahami tren perubahan kualitas air di setiap provinsi. Kemudian proyek ini akan memberikan rekomendasi penggunaan teknologi ultrafiltrasi sebagai solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas air rumah tangga. Dari tujuannya, kami mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan akses sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk manfaatnya, memungkinkan pengambilan kebijakan untuk merencanakan program penyediaan air bersih yang tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap air bersih yang aman dan layak konsumsi. Kemudian masuk ke data understanding. Dataset yang kami miliki mencakup data kualitas air pada rumah tangga di tahun 2023 yang terdiri dari variabel seperti provinsi, air kemasan bermerek, air isi ulang, leding, sumur bor, sumber terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air tak terlindungi, air permukaan, air hujan, kategori indeks kualitas air, serta kualitas. Kemudian data yang digunakan tidak mencakup semua kolom yang ada pada dataset. Ada beberapa atribut yang tidak digunakan yang akan kita drop. Kemudian untuk mengatasi missing value dengan mengganti data yang kosong
dengan nilai median dari tiap variabelnya. Kemudian untuk variabel dependen atau X-nya ada air kemasan bermerek, air isi ulang, leading, sumur bor, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air tak terlindungi, air permukaan, air hujan. Untuk variabel independennya atau Y, ada kualitas air. Itu ke modelingnya, eh, untuk heat map eh, yang kita gunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel. Dari visuali tersebut menunjukkan linear antar berbagai sumber air dan kualitas air. Korelasi diukur dengan koefisien korelasi persen yang berkisar antara -1 hingga 1. Dari gambar heat map tersebut eh, ada korelasi positif yang terdiri dari eh, sumur tak terlindungi dan sumur terlindung nilainya sebesar 0,52, mata air tak terlindung dan air permukaan nilainya 0,35, air hujan dan mata air tak terlindung nilainya 0,36. Untuk korelasi negatifnya ada kemasan bermerek memiliki korelasi negatif dengan indeks kualitas air sebesar -0,42, sumur bor dan air permukaan -0,32. Untuk korelasi yang tidak signifikan ada leading dan sumur bor nilainya -0,0066. Untuk bagian evaluasi di sini ada ROC yang diinterpretasikan bahwa nilai AUC atau area under curve sebesar 0,80. Ini menunjukkan model dapat digunakan dengan cukup andal dalam praktik meskipun tidak sempurna. Dengan nilai AUC yang sebesar 0,8, kita bisa mengartikan bahwa model klasifikasi biner yang digunakan memiliki performa yang cukup baik dalam membedakan insan positif dan negatif pada data pengujian. Semakin tinggi nilai AUC yang mendekati 1, maka semakin baik kemampuan dalam model mengklasifikasikan data dengan benar. Untuk deployment, di sini berdasarkan evaluasi, kita merekomendasikan beberapa solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan kualitas air rumah tangga di Indonesia, yaitu ada ultrafiltrasi dan aerasi filtrasi. Ultrafiltrasi sebuah metode pengolahan air yang menggunakan membran berpori untuk memisahkan partikel-partikel padat, bakteri, virus, dan molekul organik dari air. Untuk penggunaan teknologi ultrafiltrasi ini dapat dibuat di daerah-daerah yang kekurangan pasokan air bersih, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Ada aerasi filtrasi. Ini merupakan metode yang menyisihkan kadar besi, kekeruhan, dan warna pada air dengan menggunakan media pasir kerang, ijuk, dan kerikil. Aerasi ini juga dapat mengurangi konsentrasi bahan penyebab rasa dan bau. Untuk kesimpulannya, ultrafiltrasi dapat memberikan manfaat teknologi pengolahan air bersih yang ramah lingkungan melalui pemisahan air dan pengotornya menggunakan membran, serta membantu menyediakan air bersih yang berkelanjutan. Dari data yang kami analisis, ada 3 tujuan, yaitu target yang pertama ini pada tahun 2020 secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Untuk tujuan yang kedua, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan keberlanjutan pengambilan dan suplai air tawar untuk mengatasi kelangkaan air. Untuk target yang ketiga, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang ramah lingkungan sepanjang siklus hidup sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati. Eh, dari sini harapan kami referensi solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait penggunaan teknologi ultrafiltrasi ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas air bersih sehingga mampu menyediakan air bersih yang memadai dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini untuk referensi dari berbagai sumber yang
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Adam. Baik, terima kasih presentasinya, Khairul Anwar. Baik, Pak. Ini pakai apa ini? Datasetnya diperoleh dari mana? Datasetnya kita nyari, Pak, dari apa? Disuruh mentor kita nyari. Sebelumnya ada dikasih PDF terkait isu lingkungan, Pak. Nah, kita disuruh milih temanya. Terus datasetnya kita nyari di ada yang dari Google Scholar, ada dari BPS sama Pusat Data Nasional, Pak. Ya, baik. Pengalaman apa yang Khairul peroleh selama mengikuti program MBKM ini? Terutama eh, saya dapat teman baru ya, Pak, dari berbagai macam kota. Eh, terus dari Gretado kita juga ada eh, dapat kayak souvenir gitu, Pak, tapi belum dikirim. Terus ada itu eh, yang ikut BNSP, Pak, Ya, sertifikat BNSP itu kan eh, kalau yang dari Grid Edu bilang itu dari eh, penanggung jawabnya biasanya nggak semua mitra ya, Pak, betul, menyediakan fasilitas apa namanya BNSP betul, betul. terkait data science gitu, Pak. Ya, betul. Itu memang yang rata-rata yang ini Grid Edu rata-rata diajukan ke sertifikasi BNSP. Iya, betul. Ya, jadi saya kira sangat positif ya kalau mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM ya. Kalau misalnya baru pertama kali ikut MBKM, cari yang di IT ya, yang mendukung keilmuan Anda. Nanti kalau mau lulus ya silahkanlah boleh ikut yang rada-rada di luar ini ya, di luar IT ya. Iya, Silahkan. Pak. Karena manfaatnya cukup banyak. Kemudian kita bisa bertemu dengan berbagai mahasiswa ya. Nah, mengerjakan kan pasti dengan berbagai mahasiswa ya dalam satu proyek ya. Dulu Iya, gimana? Pakai Zoom betul, atau Pak. gimana? Kita eh, pakai Google Meet sih, Pak, biasanya, Oh, Pak. Google Meet. Ya, Iya, pakai Google Meet gitu. Google Ya, Meet ya. paling kendalanya ini dong sih, Pak, nyesuaiin waktunya, Pak, karena kan nggak semua waktu luangnya sama ya, Pak, ya. Ya, Gitu. betul. Ya. Jadi sekarang sudah ini sertifikatnya sudah diterima atau belum? Sertifikasi yang BNSP. Belum, Pak. Oh, Belum ada belum. info lagi ya. Oh, belum. Eh, Biasanya nanti dikirim ya. iya, Gitu. betul. Ya, baik, terima kasih kepada Khairul Anwar. Semoga nanti bermanfaat ininya ya selama proses mengikuti MBKM ini. Seperti Khairul Musta'an tadi, eh, ilmunya bisa jadi skripsi ya kan? Iya, Khairul Pak. Musta'an tadi yang Sunda jadi skripsi. Kemudian dia juga mengambil topik skripsi tentang AI juga gitu. Ya, ini semoga nanti siapa tahu nanti kamu skripsinya nggak jauh-jauh juga dari sini. Iya, Pak. Dan endingnya Anda semakin belajar ya, semakin belajar dengan yang terkait dengan data science. Ya, jadi lulus tuh udah wah matang nih sarjana data science ini, gitu Iya, ya. Pak. Gitu. Ya, terima kasih. Silakan diakhiri, Khairul. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya dan Bapak Adam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.